الرحيم. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المفسدون في الأرض والكاذبون، ومنها ما نسبوا إلي أني قلت كذبا وزورا وبهتانا، أني قلت إن الأسرة الفلانية ليست هاشمية والأسرة الفلانية ليست هاشمية وهكذا وهكذا. وأنا في هذه العجالة وفي هذا التصريح أنفي نفيا قاطعا كل ما ينسب إلي من زور وبهتان، وأقول للجميع ليس لدي صفحة لا في الفيسبوك ولا في التويتر ولا في غيرها، وأنا لا أتعامل مع هذه الصفحات ولا أكتب فيها ولا أدري حتى كيفية الوصول إليها. وليثق المشاهد والمطلع والسامع أن هذه الافتراءات لن تزيدنا إلا ثباتا على الحق في مواجهة الباطل ومواجهة العدوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Ya, alhamdulillah ya. Untung saja Imad Al-Kadzab, pendiri sekte sesat Imadiyyah ini sudah dipecat dari struktural NU. Ya, seandainya tidak, betapa malunya NU sebagai organisasi besar dan terhormat dalam struktural organisasinya disusupi oknum pembohong dan pemfitnah, yaitu Imad Al-Kadzab. Dan tidak main-main, yang difitnah adalah mufti resmi suatu negara, yang beliau difitnah membatalkan nasab Sada Ba'alawi, yang mana Sada Ba'alawi ini sangat dihormati di seluruh dunia. Ulama-ulama besar dan berpengaruh di dunia Islam ini banyak dari kalangan Ba'alawi. Mufti Yamannya difitnah membatalkan nasabnya Ba'alawi. Ini kan sama dengan mengadu domba umat Islam Indonesia, umat Islam Yaman juga diadu domba oleh Imad. Padahal Sayyid Samsuddin Syarafuddin ini tidak memiliki website resmi, tidak memiliki akun medsos, baik itu Twitter, Instagram, Facebook, sama sekali nggak punya. Ternyata yang melakukan fitnah medsos ini bukan hanya agen-agen Zionis, tapi juga seorang yang mengaku ulama, yaitu Imad Al-Kadzab. Ya, memang begitulah ajaran sekte Imadiyyah ini. Yang paling fatal ajarannya adalah istihza biddin, yaitu memperolok-olok agama dengan cara merendahkan, menghina, mencaci maki ulama, memfitnah ulama, utamanya masyarakat muslim awam. Itu tidak lagi respect kepada ulama. Parameter mereka, ulama itu apabila sejalan dengan Imaduddin, itu parameter mereka. Apabila tidak sejalan dengan Imaduddin, maka ulama itu akan difitnah, dimaki, dijelek-jelekkan di medsos, dibuat meme-meme oleh buzzer-buzzernya Imad. Kita pikir ini ada kiai masih bela-bela Ba'alawi palsu jahanam. Diajak diskusi pakai data, bawa ulama Nusantara. Aduh, Kiai Imad sama Syekh Hasyim Asy'ari. Mana lebih hebat Kiai Imad sama Syekh Hasyim Asy'ari? Ketika saya bilang hebat Kiai Imad, marah-marah. Woi, penghinaan itu. Ini kan disuruh milih, Pan. Ini kan bingung kita. Kok sekonyong-konyong ahli sunnah yang kemudian mengakui dasar Ba'alawi tidak punya referensi, itu masih pusing gak ya? Pusing. Kata As-Sakhawi lah, As-Sakhawi baca kemarin sore, iya kan? Aneh pingin ketemu sama As-Sakhawi, bisa nggak bangkitin dia dari kubur? Karena cuma nanya doang. Wi, itu ente bilang mujma'un alid, yang ijma' mana, Li? Itu Sakhawi, wi, gitu loh. Dasarnya mana? Gitu loh. Coba. Apa kata As-Sakhawi kemarin waktu ketemu sama kita? Kata As-Sakhawi, gua mah cuman anu doang, mancing suasana, gitu. Kan katanya sekte Imadiyyah ini hanya mengakui ulama-ulama Nusantara. Nah, ini ulama-ulama Nusantara semuanya dicaci maki. Nah, gimana itu? Mengatasnamakan Wali Songo. Masa Wali Songo ajarannya seperti ini? Cobalah dinalar. Apa benar Wali Songo ini mengajarkan seperti yang Imad ajarkan ini? Ini paling hebat itu penemuan dari Imaduddin Banten ini. Habib ini, saudara-saudara, harus didobrak dan semua harus mengaku bahwa Habib itu adalah penipu. Saya tegar berdiri untuk mempersatukan kaum murtadin ini agar segera berjuang dan segera menahan mereka tidak tetap mengikuti ajaran Arab, karena ajaran Arab itu adalah ajaran kolonialis Arab, kolonialis agamawi, ya, penjajahan baru. Karena mental manusia tertipu untuk mengikuti keyakinan yang tidak berdasar.
seperti itu. Bagi Anda yang mendukung IMAD, yang memiliki pengetahuan agama, masa kalian tidak bisa menakar? Cobalah sekali-sekali merenung. Benar, ajaran yang benar itu seperti yang diajarkan oleh IMAD. Apakah ajaran yang benar itu disampaikan dengan caci maki, dengan memfitnah, dengan berbohong? Ya, masa seperti itu? Harusnya Anda lebih bisa menakar daripada orang-orang awam. Masa nggak malu Anda kumpul sama komplotan seperti ini? Dan Anda tahu IMAD ini nggak punya kredensi apa-apa. Anda pun tahu dia juga bukan ahli nasab. Anda pun tahu dia tidak pernah melakukan kajian. Anda pun mengerti bahwa dia tidak memiliki otoritas untuk membatal-batalkan nasab. Apakah dengan IMAD mengatakan nasabnya Ba'alawi batal, lalu nasabnya Ba'alawi batal? Gitu. Ya, kalau Anda mengira seperti itu prosedurnya, ya Anda berarti sangat tidak tahu apa-apa. Nih saya kasih contoh ya. Seandainya IMAD itu seorang nasabah, seorang ahli nasab itu punya otoritas untuk mengisbat dan mengibtol nasab. Nah, seandainya IMAD itu memang seorang nasabah, lalu dia mengeluarkan satu keputusan bahwa nasabnya Ba'alawi batal, itu tidak serta-merta membuat nasabnya Ba'alawi batal. Paling turun aja grade-nya, dari grade Sahihun nasab menjadi grade Makbulun nasab. Nasabnya itu masih dianggap sah. Itu loh Pak, metodenya, kaidahnya itu begitu. Masa seluruh dunia ahli nasab mensahihkan nasabnya Ba'alawi, lalu muncul satu orang yang orang awam, nggak ngerti apa-apa, lalu ngumbar-ngumbar omongan nasabnya Ba'alawi batal, lalu nasabnya Ba'alawi batal gitu. Begitu. Ya, Anda perlu ke psikiater. Nggak begitu prosedurnya. Seandainya IMAD itu seorang ahli nasab, dia mengeluarkan keputusan pembatalan nasab Ba'alawi, tidak membuat nasabnya Ba'alawi batal. Itu kalau seandainya IMAD seorang ahli nasab. Nah, kenyataannya IMAD apa? Ya cuma orang awam biasa. Orang awam yang tidak punya pengetahuan apapun tentang ilmu sejarah dan ilmu nasab, merasa mempunyai kapasitas untuk membuat tesis tentang nasab. Katanya dia itu tesis, sedangkan dia nggak pernah melakukan apa-apa, cuman comot-comot aja dari internet. Masa itu dianggap tesis? Copy paste dari Murad Sukri, copy paste dari Auda Al-Akili, copy paste dari Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dia cuma comot-comot dari internet. Dia tidak melakukan penelitian apapun. Dia tidak pernah kemana-mana. Kemana dia? Pernah dia ke Hadramut? Pernah dia ke Irak? Pernah dia berdiskusi dengan nasabah yang Mu'tabar? Pernah? Nggak pernah. Kalau nyoba nantang debat Said Mahdi Rojai, ya. Tapi ya masa sih sekelas Said Mahdi Rojai akan ngeladeni orang seperti IMAD ini? Ya udah jelas kan. Yang lalu dia berbohong mengatakan bahwa Mufti Yaman membatalkan nasab Ba'alawi. Dia mengatakan, loh saya kan cuma ngutip dari internet. Masa peneliti seperti itu cuma ngutip dari internet dan tidak bisa mempertanggungjawabkan kutipannya, tidak melakukan kritik sumber? Ya merasa nggak bersalah, cuman ya saya kan ngutip dari internet dan memang benar di internet ada seperti itu loh. Tapi itu muftinya bilang seperti itu enggak? Kan gitu. Kan konteksnya muftinya dikatakan membatalkan nasabnya Ba'alawi. Itu konteksnya, bukan konteksnya di internet. Internet itu bukan konteksnya. Konteksnya itu adalah isi dari berita yang ada di internet itu. Bener enggak? Dan menjadikan website milik NU untuk menyebarkan hoax. Ini sama sekali tidak menghormati marwah NU, menggunakan perangkat-perangkat NU untuk menyebarkan kebohongan. Lalu diulang lagi dengan mengatakan Facebook resmi, dengan seolah-olah bahwa itu adalah Facebook resmi dari Mufti Yaman, tanpa meneliti. Coba Anda lihat tuh di Facebook itu bahasanya seperti Google Translate aja. Bahasa Arabnya berantakan. Masa Mufti bahasa Arabnya berantakan? Itu satu. Kalau Anda mau melakukan kritik sumber, bener nggak itu adalah Facebook resmi dari Mufti Yaman? Kan harusnya dikritik sumber dulu, bener nggak? Cek dulu. Yang paling simpel, susunan tata bahasanya gimana? Masa tata bahasa Arabnya yang seperti Google Translate gitu aja dianggap itu tulisannya Mufti? Masa itu tulisannya Mufti seperti itu? Coba lihat postingan-postingannya, lebih seperti sarkastik, postingan untuk mencela dirinya sendiri, dan komen-komen di situ isinya mencela dia. Kan udah nggak masuk akal. Ini kan harusnya suspicious, mencurigakan. Bener nggak ini? Coba dicari informasi. Itu kan kedutaan Yaman ada di Jakarta. Tanyain tuh, bener nggak itu? Ini Facebook ini punya Mufti Yaman, bener nggak? Kan kedutaannya ada di Jakarta. Tinggal ditanya, atau tanya lewat tokoh-tokoh yang berpengaruh yang memiliki kontak dengan ulama-ulama Yaman. Coba dikonfirmasi, bener nggak ini Facebook beliau? Kan mestinya seperti itu Pak. Kalau sudah dipastikan bener, baru disampaikan. Bukan asal ada berita lalu disampaikan. Itu ciri-ciri pembohong. Pembohong itu ya, ciri-ciri pembohong itu setiap dia mendapatkan berita langsung disebar. Setiap dia dapat berita sebar. Dia dengar sesuatu langsung disebar. Itu ciri-ciri pembohong. Ya sekarang kan tinggal akal sehat aja. Tinggal menakar IMAD ini
menakarnya dengan akal sehat. Bagi kita yang memiliki akal sehat, kita bisa menakar. Wajar nggak sih orang seperti ini jadi panutan? Dengan pembicaraannya yang seperti itu, walau aftal muftun. Ya dia siapa? Kok bisa seolah-olah dia itu absolut? Oh ya, dia bukan siapa-siapa, nggak diperhitungkan apa-apa. Ya sama dengan teman-temannya itu, nggak diperhitungkan sama sekali, baik di Indonesia maupun. Nah inilah, ayolah, mari kita berpikir secara akal sehat dengan hati yang bersih. Pantas nggak sih orang seperti dia ini diikuti? Nah saya kira itu dulu dari saya. Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.